Hati yang mulai tertutup. Setelah marah-marah pada Jovita malam itu, Leon merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Ia membelakangi Jovita, seakan-akan ia tidak membutuhkan jimatnya malam itu. Jovita hanya mengedikkan pundaknya melihat kelakuan sang bos. Ia tidak mau mencari masalah. Sebenarnya ia juga lelah ingin tidur duluan. Tetapi Leon bilang, Jovita tidak boleh tidur duluan. Maka itu ia menunggu. Tetapi saat ini ia tidak tahan lagi. Ia menutup buku bacaannya dan ikut tidur, memeluk bantal di tengah dan menjulurkan tangan satu ke arah Leon yang tidur membelakanginya. Baru sebentar, Jovita sudah tertidur terlelap, bahkan mengeluarkan dengkuran halus. Tetapi justru berbeda dengan Leon. Ia pura-pura menolak tetapi mau. Ia tidak akan bisa tidur malam itu kalau tidak memegang atau menyentuh bagian tubuh Jovita. Kenapa hidupku harus bergantung padanya? Leon menarik nafas. Kini tubuhnya menghadap Jovita dan menggenggam telapak tangannya, membawanya ke dalam dada. Lalu ia menutup mata dan tidur. Mata Leon terbuka tiba-tiba saat ia merasa samar-samar seakan ada energi yang mengalir dari tangan wanita cantik itu ke telapak tangannya. Sesuatu energi yang hangat. Leon menatap wajah Jovita yang sedang terlelap tidur. Ia menggelengkan kepala, mengabaikan sesuatu yang ia rasakan. Ia menganggapnya hanya perasaannya saja. Tidur dengan satu tangan Jovita, ia letakkan di dadanya. Ia sesekali melirik wajah polosnya. Wanita cantik bak boneka itu sudah terlelap tidur. Satu jarinya masih diletakkan di bibir mungilnya. Dulu sebelum Jovita memutuskan berubah, sering sekali tangan Jovita melingkar di leher Leon, kalau tidak ia akan memeluk dadanya. Tetapi sudah 4 hari Jovita memberi jarak dengannya, bahkan memunggunginya jika sudah pagi. Bukan saya yang merindukan pelukan itu. Saya yakin kamu yang akan merindukan memelukku lagi. Ucap Leon masih menganggap dirinya paling benar dan menganggap perubahan sikap Jovita hanya sementara. Leon tidak menyadari semakin ia bersikap egois, pintu hati wanita itu akan semakin tertutup. Pukul 05.00. Jovita sudah bangun, merapikan rambut dan meninggalkan Leon yang masih tidur terlelap. Jovita meninggalkan Leon dan masuk ke kamarnya, memeriksa gambar yang akan dibawa ke lokasi proyek nanti. Jika hal pekerjaan Jovita, orang penuh tanggung jawab. Setelah sarapan, sebelum berangkat ia jalan-jalan di samping rumah Leon. Rumah yang ditumbuhi banyak pohon membuat Jovita merasa sangat nyaman. Sebelum berangkat pagi itu ia berjalan-jalan santai di belakang rumah Leon. Ternyata bukan hanya Jovita, Leon ikut menikmati suasana pagi. Saat melihat Jovita tersenyum ceria pagi itu, tanpa ia sadari, Leon juga ikut tersenyum saat melihat tawa ceria darinya. Namun hatinya masih sulit untuk mengakui kalau ia senang bersama wanita berparas cantik itu. Tepat saat jam 6, Jovita berangkat diantar 2 orang pengawal yang ditugaskan Leon untuk menjaganya. Leon hanya melihat dari jendela kamar. Baiklah gadis kecil, selamat bekerja. Saya ingin lihat berapa lama kamu akan kuat bekerja di lapangan. Berapa lama kamu tahan di tempat panas itu, Tuan Putri, ucap Leon dengan tawanya yang sinis. Leon tidak tahu jika jatuh bisa membuat seseorang mampu melakukan apa saja. Maka patah hati pun bisa membuat seseorang memiliki ambisi yang kuat. Saat Jovita bekerja di lapangan proyek, Leon diam-diam mengawasinya. Ia datang bersama supir, ingin melihat sendiri. Tetapi tatapan matanya mulai gelisah saat Jovita bertahan. Leon mulai sadar kalau Jovita benar berubah. Apa perlu kita beritahu kalau bos ada di sini? Tanya sang supir. Tidak perlu, saya cukup memantau para pekerja itu dari sini, ujar Leon.
Ia bilang pada supir kalau ia hanya melihat para pekerja, padahal ia hanya melihat Jovita. Ia melihat wanita cantik itu memakai helm proyek berwarna kuning dan memakai sepatu boot, dan rambut panjangnya diikat ekor kuda. Ia sedang menjelaskan gambar desainnya pada kepala mandor. Walau Jovita punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi ia memilih tidak melakukannya. Ia takut sama Leon. Memikirkannya saja ia tidak berani. Jadi ia memutuskan bertahan dan menunggu Peter yang akan datang mengeluarkannya dari istana Leon. Saat melepaskan helm yang ia pakai, tidak sengaja ia melihat mobil Leon tidak jauh dari lokasi proyek. "Aku tahu kamu akan mengawasiku, ular naga. Tetapi tenang, aku tidak akan melarikan diri. Di luar sana juga aku tidak punya keluarga lagi. Aku lebih baik tinggal di rumahmu," gumam Jovita pelan. Walau ia tahu ada Leon di sana, tetapi ia pura-pura tidak melihat. Akhirnya Leon sadar kalau Jovita serius ingin menjauhinya. Setiap hari sikapnya semakin cuek. Kadang tidak menganggap Leon ada. Ia hanyut dalam membaca buku atau menyibukkan diri dengan menggambar. "Apa kamu mau keluar dengan saya?" tanya Leon saat Jovita menghabiskan satu hari di kamar. "Tidak perlu, Pak. Saya harus mengerjakan ini dulu," menunjukkan gambar desainnya. "Apa pekerjaan proyek itu berat untukmu?" "Tidak, Pak. Saya senang karena skill saya di sana." Lalu ia kembali mode diam. Ternyata Jovita kalau lagi fokus menggambar atau mendesain sesuatu, jangankan mengusir nyamuk yang menempel di tangannya, Leon mengajak mengobrol pun ia cuekin. Leon mengajak mengobrol Jovita, tetapi dicuekin. Ia melamun, membuat Leon kesal setengah mati. "Tidak boleh seperti ini. Saya harus lakukan sesuatu sebelum..." Hari itu, Leon meminta asisten rumah tangga menyiapkan makan malam spesial untuk ia dan Jovita. Niatnya agar ia bisa mengajak Jovita mengobrol santai. Tetapi yang terjadi, Jovita pulang malam karena ada masalah di proyek. Hal itu membuat Leon murka. Ia berpikir kalau Jovita masih sengaja menghindarinya, padahal ia sudah berusaha baik. Tepat jam 8 malam, Jovita dan kedua anak buahnya tak kunjung datang. Padahal makan malam untuk mereka berdua sudah sengaja ditata cantik di meja di kamar Leon. Biasanya jam 6 Jovita sudah tiba di rumah karena proyek itu juga tidak terlalu jauh dari rumah Leon. Leon mengeluarkan ponselnya dengan marah. "Kalian di mana?" "Iya bos, ini masih di jalan, lagi makan." "Saya tunggu 10 menit lagi. Kalian belum sampai di rumah, saya akan patahkan tanganmu." Anak buah Leon langsung panik. Ia menginjak pedal mobil dan mempercepat laju kendaraannya. Tepat 15 menit mobil itu akhirnya tiba. Melihat mereka datang, Leon datang membawa pemukul bisbol. Tepat saat mobil terbuka dan Jovita turun, kedua lelaki itu juga turun. Ia melampiaskannya pada kedua lelaki yang mengawal Jovita. "Kenapa terlambat?" "Maaf bos, Pak." Leon memukul tubuh keduanya dengan kayu di tangannya. "Saya sudah bilang berangkat tepat waktu dan pulang tepat waktu. Kenapa melanggar?" "Maaf bos, tadi Nonhara banyak kerjaan." "Saya tidak peduli, dia banyak pekerjaan. Peraturan saya harus tetap dilakuin." Leon mengangkat satu kali lagi. Jovita berdiri di depan. "Maaf Pak Leon, saya juga yang salah. Kalau Bapak ingin menghukum mereka, saya juga boleh," ucap Jovita. Bukannya memukul, ia masuk kembali ke kamarnya dan melemparkan pemukul bisbol dengan kasar. Menekan nomor telepon ke dapur. "Mbak, bereskan ini. Saya tidak makan lagi." Kedua wanita itu datang ke kamar Leon, membereskan kembali meja makan malam itu. Bagaimana Leon tidak marah? Saat dia menunggu Jovita makan malam, wanita itu sudah makan malam bersama kedua anak buahnya yang mendampingi Jovita di jalan. Leon bahkan tidak makan malam karena menunggu Jovita.
Kini di dalam kamarnya, ia duduk di sofa dengan wajah mengeras. Suruh Jovita menemui saya. Baik Pak Leon. Salah seorang dari mereka berlari ke kamar Jovita memintanya menemui Leon. Apalagi si bos gila ini, dia seperti malaikat baik tadi pagi dan sekarang kembali seperti malaikat jahat. Aku mau mandi. Jovita bertambah semakin lelah, padahal rencananya pulang kerja, ingin mandi dan rebahan. Belum sempat mandi sudah diminta menghadap bos. Ia tidak ingin membantah ataupun menolak. Ia hanya mengganti pakaian lalu datang ke kamar Leon. Tok tok tok. Masuk. Saya datang, Pak. Leon menarik nafas panjang dan menutup mata lalu ia berdiri. Bagaimana perasaanmu sekarang, Nona Jovita Hara? Tanya Leon menatap wajah Jovita dengan tatapan mendominasi. Saya baik, Pak Leon. Oh, jadi kamu masih bertahan dengan sikapmu. Apa kamu pikir saya akan terpengaruh lalu memohon-mohon padamu untuk bersikap baik? Tidak ada yang seperti itu, Pak Leon. Saya tidak berharap Bapak untuk berubah, karena tidak penting untuk saya lagi. Saya hanya mencoba mengkoreksi diri saya sendiri. Ucap Jovita santai. Ia berusaha menunjukkan sisi dewasa pada Leon. Kamu masih marah pada saya, Jovita Hara. Makanya kamu bersikap begitu. Sebaiknya hentikan. Kamu membuatku sangat lelah dan aku marah. Saya tidak marah sedikit pun pada Bapak. Justru saya menghormati Bapak sebagai bos saya. Malam ini dan seterusnya. Ujar Jovita mencoba berucap lembut, walau sebenarnya ia ketakutan melihat kemarahan di wajah Leon. Leon diam sebentar lalu berkata lagi, Baiklah, lakukan apa saja. Saya tidak peduli lagi. Apakah Leon akan membiarkan Jovita berubah dan mencoba melupakannya? Atau mencoba mengubah sikapnya?